Anda kembali menyaksikan Mabicara pemirsa dan pendengar di mana Mandua Makassar menuju Madrasah Internasional. Kami lanjutkan kembali obrolannya bersama dengan Ibu Haja Darmawati SAG MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali obrolannya. Di segmen sebelumnya Anda sempat menyinggung terkait dengan jalur afirmasi. Nah, di jalur afirmasi ini bisa dijelaskan Bu kategorinya itu seperti apa, khususnya untuk jalur prestasi. Silakan Bu. Baik. Untuk jalur afirmasi untuk tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023, itu ada 3 pintu. Pertama adalah jalur prestasi itu sendiri, dan yang kami rekrut itu setelah melalui tahapan, pertama adalah administrasi, kemudian dari administrasi itu mereka semua upload piagamnya di sistem, tadi SBMM. Kemudian yang kedua setelah itu melalui rata-rata nilai rapor, kemudian mereka dilakukan wawancara, dan ini sangat luar biasa. Kami juga menyandingkan untuk yang masuk di jalur prestasi ini, kami menyandingkan dengan hasil psikotes mereka, dan itu luar biasa. Alhamdulillah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya untuk Mandua Kota Makassar, berdasarkan hasil psikotes yang tadi pagi kami terima. Untuk jalur prestasi itu rata-rata IQ mereka itu di atas 120. Ini sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah untuk mereka yang masuk di jalur prestasi ini dan memiliki IQ di atas 120, bahkan ada yang 136, itu mereka kami antar, kami ajak untuk, atau kami pantau untuk persiapan program SKS, di mana anak bisa selesai selama 2 tahun. Dan ini adalah layanan baru di Mandua Kota Makassar. Jalur berikutnya adalah jalur prasejahtera. Tentu menerima jalur prasejahtera atau anak-anak yang memiliki taraf ekonomi yang harus kita bantu. Indikatornya adalah mereka memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat. Ini kami terima, dan kuotanya itu ada 5%, dan mereka itu insya Allah akan mendapatkan subsidi, atau kami mencarikan jalur-jalur bantuan dari pemerintah, terutama Kementerian Agama. Dan kehadiran mereka insya Allah menjadi doa bagi madrasah. Insya Allah madrasah semakin berkah dengan kehadiran mereka, karena di madrasah ada program madrasah berbagi. Untuk mereka yang ekonominya menengah ke atas, tentu kami akan menyentuh untuk membantu atau ikut bergandeng tangan belajar bersama di madrasah. Seperti itu. Program berikutnya adalah untuk jalur afirmasi, ini adalah jalur asrama. Nah, untuk jalur asrama ini, di antara mereka itu ada yang hafiz, tadi saya sebutkan itu minimal 3 juz. Dengan asumsi anak-anak yang memiliki hafalan 3 juz minimal, itu mereka memiliki konsentrasi tinggi dan memiliki daya ingat yang kuat. Dan itu terbukti dari hasil psikotes mereka seperti itu. Dan insya Allah selama di asrama mereka akan mendapatkan pembinaan, tentunya penguatan keagamaan, kemudian yang kedua adalah penguatan akademik, terutama untuk sains, insya Allah. Jadi itu adalah penguatan kami untuk jalur afirmasi. Iya, jadi suatu hal yang membanggakan begitu ya Bu. Anda sebutkan tadi, ini bisa membuktikan bahwa makin kesini SDM kita insya Allah makin berkualitas begitu ya Ibu ya. Lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama untuk memberikan fasilitas dan ruang bagi mereka untuk berkarya begitu. Di Mandua model sendiri Bu, fasilitas-fasilitas penunjangnya untuk adik-adik dalam berkarya, kemudian berprestasi di luar, itu seperti apa di dalam Bu? Pertama, fasilitas itu berkaitan dengan intra dan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Salah satu diantaranya adalah kami punya ruang podcast. Jadi ruang podcast itu adalah ruang untuk berbagi yang dikelola langsung oleh ekskul foto dan jurnalistik. Kemudian yang kedua, kami punya di madrasah itu ada SDM yang menangani robotik. Mereka itu diajar mengenai
coding, kemudian MATLAB yang diajar oleh pengampu mata pelajaran matematika dan diasuh sendiri oleh Bapak Wakahumas. Dan itulah yang menuntun anak-anak kami bisa memahami programming sederhana seperti itu, sehingga alhamdulillah mereka bisa membuat robot yang bisa dikendalikan dan diprogram oleh peserta didik kami sendiri. Dan itu juga lah yang mengantar anak-anak kami untuk tahun ini, karena mereka juara di robotik dan mengantar mereka untuk diterima jalur undangan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya kira itu sangat luar biasa. Selebihnya ada program lain seperti penguatan keagamaan, ada ruang OSIS atau ruang OSIM, dan ada ruang-ruang lain yang insya Allah kami berharap itu bisa mengembangkan potensi peserta didik kami. Kami paham betul dengan teori Gartner, kecerdasan majemuk, multiple intelligence, sehingga data awal dari peserta didik baru itu betul-betul kami manfaatkan. Siapa di antara mereka yang memiliki kecerdasan linguistik, siapa di antara mereka yang memiliki kecerdasan atau hafalan, kemudian siapa di antara mereka yang memiliki kecerdasan di bidang numerik atau sains, sehingga mereka dikelompokkan, sehingga insya Allah harapannya adalah mereka dalam satu komunitas sehingga bisa lebih cepat larinya seperti itu. Itu menarik sekali ya Bu, karena setiap anak itu punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Tergantung dari kita lagi yang mensupportnya seperti apa begitu. Baik, kemarin juga nih Bu adalah masa pengenalan sekolah untuk siswa baru di madrasah. Ini berjalan seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Jadi untuk pengenalan lingkungan sekolah, kalau di madrasah namanya masa ta'aruf siswa madrasah. Jadi masa ta'aruf siswa madrasah itu alhamdulillah berjalan selama 3 hari. Sejak tanggal 18, 19, 20 kemarin, dan itu luar biasa. Bagaimana kami mengantar peserta didik baru itu menjadi bahagia dulu. Jadi mereka kami upayakan untuk membangun mindset bahwa di madrasah mereka bahagia. Di madrasah mereka mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diawali dengan pengenalan profil madrasah, bahwa mereka punya kakak-kakak alumni yang sudah sukses, sehingga mereka merasa wah saya tidak salah pilih nih sekolah, gitu. Kemudian yang berikutnya mereka dikenalkan sejak dini mengenai moderasi beragama, bahwa dalam perbedaan itu baik itu suku, agama itu kita harus toleran, saling menghargai satu sama yang lain, satu dengan yang lain. Itu mereka diperkenalkan itu. Kemudian yang berikutnya ada yang menginspirasi. Kebetulan ketua komite kami Pak Dr. Saman, itu beliau sangat luar biasa, hadir langsung memberikan motivasi, memberikan wejangan bagaimana sukses menuju perguruan tinggi. Jadi itu karena konsep kami untuk Madrasah Aliyah tentu bagaimana mengantar seluruh peserta didik baru itu bisa sukses ke perguruan tinggi atau bahkan masuk ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kedinasan. Seperti itu. Jadi paket-paket itulah yang selama 3 hari kami berikan. Kemudian yang di akhir kami mendata betul siapa di antara peserta didik kami yang terkait tadi yang multiple intelligence itu. Sehingga hari ini kami betul-betul menyusun secara rapi sesuai dengan bakat minat anak itu untuk dikomunitaskan. Baik, jadi data dengan baik, kemudian selama beberapa tahun ini dibimbing betul-betul ya Ibu dari Madrasah Aliyah, ini luar biasa sekali. Saya masih ingin bertanya lebih jauh lagi nih seputar hal-hal menarik dari Madrasah Aliyah di Kota Makassar, tapi kita akan lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar usai jeda berikut ini.